Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dari segala urusan bagi kita semua. Semua orang pasti mengalami kesulitan dan masalah dalam hidupnya. Tidak sedikit orang yang bersedih dan berputus asa ketika dilanda kesulitan dalam hidupnya. Padahal bersama setiap kesulitan itu pasti akan datang kemudahan. Dan Allah sudah menjanjikannya dalam firman-Nya di dalam surat Al-Asy-Syahr ayat 6. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Percayalah, supaya terhindar dari segala bentuk kesulitan hidup dan segala masalah hidup, baik di dunia maupun akhirat, seseorang harus menjauhi hal-hal yang menjadi sumber datangnya kesulitan hidup, yaitu pertama, orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, sesungguhnya baginya penghidupan sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Demikian arti firman Allah dalam surat Toha ayat 124. Yang kedua, anak yang durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, semua dosa itu akan ditunda hukumannya menurut kehendaknya sampai hari kiamat nanti, kecuali hukuman terhadap perbuatan zina dan durhaka kepada kedua orang tua, atau memutuskan silaturahim. Sesungguhnya Allah akan memperlihatkan kepada pelakunya di dunia sebelum datang kematian. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, orang yang bermuamalah dan berjual beli dengan cara tidak syar'i atau riba atau berbuat curang. Dan Allah mengingatnya kembali dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Yang keempat, orang yang bersifat bakhil atau pelit. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta kepadanya, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, ia akan berwujud ular sangat besar yang akan menariknya dengan dua tulang rahangnya yang lebar. Kemudian ia berkata, saya adalah harta simpananmu. Kemudian Nabi membacakan ayat sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati sampai akhir ayatnya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang kelima, orang yang kebiasaannya menggunjing. Rasulullah bersabda, ketika aku mi'raj ke langit, aku melewati suatu kaum yang mencakar-cakar wajah dan dada mereka dengan kuku yang terbuat dari timah. Kemudian aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia dan senang menggunjing kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, orang yang menyakiti tetangga. Rasulullah bersabda, demi Allah tidak diterima, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain dikatakan, sungguh tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, orang yang suka menyebut-nyebut apa-apa yang pernah diberikannya kepada orang lain. Dari Abu Dzar
bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang menyebabkan Allah tidak akan berbicara dengannya dan tidak akan melihatnya pada hari kiamat, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Kemudian ia berkata, Rasulullah SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Abu Dzar berkata, mereka sungguh kecewa dan merugi wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, mereka adalah orang yang memanjangkan pakaiannya, yang menyebut-nyebut pemberian, dan yang menggunakan hartanya dari sumpah dusta. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kesulitan hidup. Semoga Allah melancarkan segala urusan dari kita semua. Dan semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan rizki yang luas dan berkah. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.